Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Filza Rahmadani dengan NIM 07241033. Saya dari Institut Teknologi Kalimantan, Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas materi mengenai geomatika dan sistem informasi geografis. Nah, di sini saya akan membahas materi geomatika dan sistem informasi geografi secara lebih lengkapnya. Jadi yang pertama ini ada outline. Outline-nya ini yang pertama mengenai definisi geomatika, yang kedua itu SIG atau sistem informasi geografis, yang ketiga ini ada fotogrametri, yang keempat peran geomatika dan teknik sipil, yang kelima ini alat-alat yang sering digunakan, dan yang keenam adalah aplikasi. Selanjutnya mengenai definisi geomatika. Geomatika adalah sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dan dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Data-data ini berasal dari berbagai sumber, antara lain satelit-satelit yang mengorbit bumi, sensor-sensor laut dan udara, dan peralatan ukur di daratan. Data tersebut diolah dengan teknologi informasi mutakhir menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, selanjutnya istilah geomatika atau geomatics dimunculkan pada tahun 1969 oleh D. Dubuisson yang pertama kali digunakan di negara Kanada. Secara umum, geomatika diartikan sebagai hunter and gatherer atau mengumpulkan dan menggabungkan, termasuk alat dan teknik yang digunakan dalam pengukuran tanah atau land surveying, pengunderaan jauh GIS, GPS, dan hal lain yang terkait dengan pemetaan permukaan bumi. Di sini ada 3 gambar contohnya ini dalam menggunakan alat-alatnya. Selanjutnya ini mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System, adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, menghasilkan data berreferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Hasil akhir dari proses GIS diwujudkan dalam suatu peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan, memvisualisasikan, dan memberikan informasi geografis. Oke, kita lanjut mengenai fotogrametri. Apa sih fotogrametri itu? Fotogrametri atau aerial surveying adalah teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa peta, foto, dan tidak dapat langsung dijadikan dasar atau lampiran penerbitan peta. Pemetaan secara fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terrestris, mulai dari penetapan ground controls atau titik dasar kontrol hingga kepada pengukuran batas tanah. Lalu, apa sih hubungannya fotogrametri dengan geomatika? Fotogrametri dan geomatika saling berkaitan dalam pemetaan dan pengelolaan data spasial. Fotogrametri adalah salah satu metode dalam geomatika yang digunakan untuk memperoleh data spasial yang akurat, yang kemudian dapat diproses dan dianalisis dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan, topografi, perencanaan wilayah,
dan pemantauan lingkungan. Oke, kita lanjut. Peran geomatika dalam teknik sipil. Yang pertama itu adalah pekerjaan bidang geoteknik, perencanaan bidang structure, perencanaan bidang transportasi, dan pekerjaan di bidang hidroteknik. Peran geomatika untuk pekerjaan bidang geoteknik. Jadi, peran geomatika dalam pekerjaan teknik sipil di bidang geoteknik sangat penting untuk memastikan keberhasilan konstruksi dan keselamatan struktur. Berikut adalah beberapa peran utama geoteknik. Jadi, yang pertama itu adalah evaluasi sifat tanah. Geoteknik melakukan analisis terhadap kekuatan dan daya dukung tanah untuk menentukan pondasi yang tepat. Yang kedua itu ada pemetaan dan survei geologi. Jadi, melalui survei tanah, geoteknik memetakan kondisi geologi termasuk lapisan tanah dan lapisan air tanah yang penting untuk desain struktur. Kemudian itu sebagai analisis risiko tanah dan lereng, menganalisis stabilitas lereng dan potensi pergerakan tanah untuk menghindari bahaya seperti longsor. Selanjutnya ini ada perancangan struktur tahan bencana. Jadi menggunakan data geoteknik untuk merancang bangunan yang dapat tahan terhadap bencana alam seperti gempa dan banjir. Selanjutnya ini sebagai pemantauan kondisi tanah. Geoteknik memantau perubahan tanah untuk mendeteksi potensi masalah yang bisa mempengaruhi kestabilan bangunan. Selanjutnya ini adalah penentuan jenis pondasi. Berdasarkan hasil analisis tanah, geoteknik memilih jenis pondasi yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Oke, kita lanjut untuk peran geomatika untuk pekerjaan di bidang struktur. Peran geomatika dalam pekerjaan bidang struktur sangat penting untuk mendukung perencanaan, desain, dan pelaksanaan konstruksi yang akurat dan efisien. Berikut adalah beberapa peran geomatika di bidang struktur. Yang pertama, itu adalah untuk pemetaan topografi. Geomatika digunakan untuk membuat peta topografi yang akurat untuk merencanakan lokasi dan desain struktur, termasuk penentuan kontur tanah. Selanjutnya ini untuk penentuan lokasi dan elevasi. Jadi menggunakan teknologi survei dan GPS untuk menentukan lokasi yang tepat dan elevasi tanah yang penting dalam merancang fondasi dan struktur lainnya. Lanjut, yang ketiga adalah pemantauan pergerakan tanah. Geomatika membantu memantau pergerakan dan perubahan permukaan tanah yang dapat mempengaruhi kestabilan struktur yang sedang dibangun. Terus yang selanjutnya ada kontrol kualitas konstruksi. Jadi di dalam fase konstruksi, geomatika digunakan untuk memverifikasi kesesuaian dimensi dan posisi elemen struktur untuk memastikan bahwa konstruksi sesuai dengan rencana. Selanjutnya, untuk pengumpulan data geospasial. Geomatika mengumpulkan dan menganalisis data geospasial untuk mendukung desain struktur yang aman seperti kondisi tanah dan potensi bencana. Kita lanjut mengenai peran geomatika untuk pekerjaan di bidang transportasi. Jadi yang pertama itu untuk pemetaan dan survei jalan. Geomatika digunakan untuk memetakan dan merencanakan rute jalan yang tepat, termasuk pemilihan lokasi yang sesuai untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Selanjutnya, untuk perencanaan rute transportasi geospasial, geomatika membantu merancang rute transportasi yang optimal dan efisien, memperhitungkan faktor geografis dan lingkungan atau place. Selanjutnya ada monitoring infrastruktur. Geomatika digunakan untuk memantau kondisi fisik jalan, jembatan, dan terowongan guna mendeteksi kerusakan atau kebutuhan perbaikan. Selanjutnya ini untuk analisis pola lalu lintas. Jadi menggunakan data geomatika ini untuk menganalisis dan mengelola aliran
lalu lintas, serta merencanakan pengalihan lalu lintas saat perbaikan atau pembangunan. Kita lanjut di peran geomatika untuk pekerjaan di bidang hidroteknik. Jadi seperti yang kita ketahui, hidroteknik ini sangat berhubungan dengan pengairan. Jadi peran geomatika untuk pekerjaan di bidang hidroteknik ini adalah untuk pemetaan sungai dan waduk. Jadi geomatika memetakan kondisi sungai, waduk, dan jaringan saluran untuk perencanaan infrastruktur hidroteknik. Selanjutnya, untuk perencanaan sistem irigasi. Jadi menggunakan data spasial untuk merancang saluran irigasi yang efisien sesuai dengan topografi dan ketersediaan air. Selanjutnya, untuk pemantauan permukaan air. Jadi geomatika digunakan untuk memantau tinggi permukaan air dan aliran sungai guna memprediksi potensi banjir atau kekeringan. Selanjutnya, ini adalah analisis risiko banjir. Jadi data elevasi dan aliran air membantu dalam merancang sistem pengendalian banjir yang efektif untuk melindungi daerah yang rawan. Selanjutnya, ini untuk evaluasi dampak dari lingkungan. Jadi geomatika ini digunakan untuk mempelajari dampak pembangunan hidroteknik terhadap ekosistem dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, sebagai studi perubahan tanah dan erosi. Jadi, teknologi geomatika membantu menganalisis perubahan tanah dan potensi erosi yang dapat mempengaruhi stabilitas struktur hidroteknik. Jadi selanjutnya, peran geomatika untuk pekerjaan di bidang bahan material. Jadi perannya adalah sebagai pemantauan sumber daya, memantau kondisi sumber bahan material untuk memastikan ketersediaannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, perencanaan transportasi, merencanakan jalur distribusi bahan material ke lokasi konstruksi agar lebih efisien. Selanjutnya, untuk pemetaan sumber bahan. Jadi geomatika membantu memetakan lokasi sumber daya alam seperti tambang dan bahan bangunan. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan. Menggunakan geomatika untuk menilai dampak lingkungan dari pengambilan atau pengolahan bahan material. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Jadi ini mengenai alat-alat yang sering digunakan dalam geomatika ini untuk pekerjaan. Alat-alat yang digunakan yang pertama ini adalah water pass. Water pass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada theodolit, digunakan mengukur jarak, membuat garis lurus, dan bidang datar di atas permukaan tanah. Alat ini banyak digunakan pada pekerjaan pengukuran tanah, survei lapangan, survei kehutanan, jawatan meteorologi, bahkan sampai bidang teknologi peluncuran roket. Selanjutnya ada total station. Total station merupakan alat pengukur jarak dan sudut horizontal maupun vertikal secara otomatis. Jadi total station juga dilengkapi dengan chip memori sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian di-download dan juga diolah. Untuk slide selanjutnya adalah aplikasi yang sering digunakan. Jadi aplikasi-aplikasi yang sering kali kami gunakan, ini yang pertama AutoCAD. AutoCAD ini lebih banyak berfungsi dalam proses penggambarannya, dan untuk ArcGIS ini untuk sebagai penggambaran juga, namun secara lebih spesifik dengan ketersediaan warnanya dan juga tekstur. Oke, baik. Untuk kata penutup, saya memiliki sebuah quotes dari Norman Edwin, yaitu alam sebagai sarana pendidikan dan bukan cuma petualangan. Jadi sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.